Shalom saudara dan sahabatku komunitas pemuridan. Kita sampai ke bagian yang ke-12 atau bagian terakhir dari pelajaran 1. Luar biasa. Pelajaran 1 dari level 2 ini terbagi menjadi 12 YouTube. Singkat-singkat supaya saudara tidak bosan. Siapkan buku saudara seperti ini, halaman 16, dan juga siapkan Alkitab, ya. Siapkan bolpen kalau saudara perlu menulis, ya. Oke, kita akan berdoa sebelum kita lanjut. Kembali kami memohon anugerah-Mu ya Tuhan. Kami duduk di kaki Kristus untuk siap diajar oleh-Mu. Mari Roh Kudus terangkan kebenaran-kebenaran ini menjadi milik dan bagian kami dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, jadi kita masih membicarakan di dalam Kristus. Nih sebenarnya dari atas saya tidak bisa membuat dalam satu YouTube ini. Di dalam Kristus saya adalah. Sekarang kita masuk ke yang ke-16, ini sudah terakhir. Saya adalah pribadi yang sempurna di dalam Dia. Wow, di dalam Kristus kita dilihat oleh Allah sebagai pribadi yang sempurna. Kolose 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Kristus saya sempurna, ya, di dalam Dia. Yang ke-17, di dalam Kristus saya diperdamaikan dengan Allah. Dulu bermusuhan, tapi Kristus membuat kita diperdamaikan dengan Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Dalam Kristus kita sudah didamaikan dengan Allah. Oke. Yang ke-18. Di dalam Kristus kita dipanggil oleh Allah. 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dalam Kristus Ia telah memanggil kita. Yang ke-19, di dalam Kristus kita adalah buah sulung di antara ciptaannya. Yakobus 1 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, atas kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Luar biasa rancangan Allah. Di dalam Kristus kita dipilih oleh Allah. 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat. 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Saudara dan saya sekarang ada di dalam Kristus karena Ia telah memilih kita. Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dahsyat, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan dan keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya. Di dalam Kristus kita dikasihi oleh Allah. Kolose 3 ayat 12. Mari kita baca Kolose 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Roma 1 ayat yang ke-7. Roma 1 ayat yang ke-7.
kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus. Jadi jelas kita dikasihi oleh Allah. 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat yang menyatakan bahwa kita dikasihi oleh Allah. Ayat yang keempat, dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Luar biasa. Di dalam Kristus yang ke-22, kita disembuhkan oleh pilur-pilur Yesus. Amin. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya mana dia? Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa. Di dalam Kristus kita terlindung bersama Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat yang ketiga. Kolose 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Luar biasa. Kristuslah persembunyian dan perlindungan kita, pembela kita di hadapan Allah. Oke. Di dalam Kristus saya memiliki suatu warisan dari Allah. Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Di dalam Kristus kita menerima suatu bagian warisan dari Allah. Puji Tuhan. Di dalam Kristus saya memiliki jalan masuk langsung kepada Bapa melalui Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita. Efesus 2 ayat 18. Efesus 2 ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Puji Tuhan. Kita bisa langsung on the way kepada Bapa. Inilah hak-hak kita. Dan selesailah pelajaran 1 level 2 pemuridan menjadi 12 untuk saudara. Puji Tuhan. Pelajari lagi untuk saudara halaman ya. Mari kita bersyukur atas semua apa yang Allah sediakan bagi kita. Terima kasih Bapa. Kami kagum begitu kayanya kami secara rohani di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Jasmani dan rohani kami terpelihara. Menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu dan siap menjadi saksimu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.